Beberapa waktu yang lalu, di WhatsApp group yang saya ikuti, ada suatu diskusi yang menarik, yaitu diskusi mengenai penggunaan AI atau penggunaan ChatGPT yang saat ini sedang ramai. Kemudian timbul pertanyaan, apakah AI atau ChatGPT itu akan bisa menggantikan posisi-posisi seperti project planner, project control, ataupun risk manager, dan lain sebagainya di dalam project atau tidak? Ya, tapi kemudian kita sampai pada satu kesimpulan bahwa AI itu tidak akan menggantikan posisi-posisi tersebut. Yang akan menggantikan posisi-posisi tersebut adalah orang yang menggunakan AI. Ya, sesuatu yang menarik di sini, kalau kita lihat bahwa penggunaan AI memang atau penggunaan ChatGPT sendiri itu memang banyak digunakan ya, ramai digunakan di mana-mana saat ini. Salah satunya mungkin di dalam proyek juga sudah mulai bermunculan ya penggunaan-penggunaan AI. Saya coba melihat apakah memang benar bahwa AI atau ChatGPT itu bisa kemudian mereka menghitung yang namanya lintasan kritis, ya menggantikan posisi project planner untuk membuat suatu schedule atau tidak ya. Mari kita buktikan sama-sama apakah memang benar eh, tadi dikatakan yang akan bisa menggantikan posisi tersebut adalah orang yang menggunakan AI. Saya coba buka dulu ChatGPT-nya ya. Oke, ya. Ini posisi ChatGPT. Coba kita tanyakan dulu sama ChatGPT mengenai apakah dia ngerti yang namanya early start atau early finish. Kita tanyakan dulu apakah dia tahu yang namanya early start. Kita tanyakan dulu ya, apa itu ES deh? Early start kan ES. Mungkin dia nanti menerjemahkan sebagai S atau enggak, kita lihat. Tanpa saya memberikan informasi apakah ini terkait dengan schedule, terkait dengan project management dan sebagainya ya. Dan juga apa rumusnya? Apa rumusnya? Oke, kita enter dan kita lihat jawabannya. Ternyata dia mengerti IS itu bukan terkait dengan early start atau early finish. Ya, sini terlihat. Oke, kita stop aja dulu, kemudian kita ganti. Apa itu ES? Apa itu ES? Terkait dengan schedule management. Dan apa rumusnya? Nah, dia sekarang baru ngerti. IS itu adalah early start, dia bilang. Ya, dalam manajemen proyek, ES atau early start mengacu pada waktu awal di mana sebuah tugas dapat dimulai berdasarkan pada proyek. Rumusnya ES adalah maksimum dari IF predecessor atau early finish dari tugas sebelumnya atau 0 jika tidak ada predecessornya. Nah, dia sudah menunjukkan rumus, dia tidak ada rumusnya ya, perhitungan ES gitu. Kita tanya sekarang, bagaimana rumusnya? Rumusnya bila aktiviti aktivitas awal itu dimulai dari satu. Nah, jadi ini adalah bagaimana kemudian ES itu akan dihitung apabila activity awalnya kita menggunakan satu, bukan menggunakan nol ya. Di dalam PMBOK itu dicontohkannya juga menggunakan satu. Di sini dikatakan bahwa dalam rumus jika angka satu mewakili waktu mulainya proyek. Jadi kalau angka nol itu juga mewakili angkanya nilai nilai proyek. Maka kalau dimulai dari nol, ES itu adalah maksimum dari predecessor ya, kemudian dikurangi ditambah durasi ya. Tapi di sini dia nggak ini. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana rumus
ES dan EF untuk aktivitas awal sama dengan 1. Masih belum ada rumus yang pasti yang diberikan ya. Oke, kita coba tanya sekarang deh, begini. Eh, apabila saya punya activity A itu sama dengan 6 hari, kemudian kita punya B sama dengan 4 hari, B 4 hari, B dikerjakan setelah A. Buatkan tabel aktivitas durasi L, ES dan EF-nya. Oke, kita lihat. Berikut adalah tabel aktivitas durasi. Aktivitas A 6 hari, 1, 7, 7, 11. Kenapa 11? Kenapa 11? Nah, ini ada salah rumus ya. Salah rumus di EF-nya. Seharusnya rumus EF adalah ES ditambah durasi dikurangi 1. Kalau A dimulai dari hari pertama, kemudian 5 hari, berarti A itu selesai di hari kelima, bukan di hari ke... Oh, sorry, 6 hari, berarti hari ke-6 selesainya. Bukan hari ke-7 ya. Kita bilang salah. Salah. Rumus EF dihitung dengan cara EF itu sama dengan ES ditambah durasi dikurangi 1. Hitung ulang. Hitung ulang. Nah, lihat bahwa ChatGPT itu nggak sepintar yang kita duga. Jadi orang yang ada di belakangnya itu yang kemudian nanti dia bisa melakukannya. Melakukan perhitungan-perhitungan dengan bantuan ChatGPT. Nah, dia bilang, Anda benar. Rumus untuk menghitung EF, early finish, itu adalah ES tambah durasi dikurangi 1. Mohon maaf atas kesalahan saya. Dia orangnya polite banget ya. Minta maaf, minta maaf. Nah, kita lihat sekarang. Iya, benar jawabannya ya. Dari tabel di atas, aktivitas A dimulai hari ke-1 dengan durasi 6 hari. Tidak ada predesesor, ES A1 dan EFA dihitung dengan rumus ES tambah durasi kurangi 1, yaitu jadi 6. Nah, dia sudah mengakui tadi benar rumusnya ya. Jadi kita perbaiki. Oke. Nah, sekarang kita tanya apa ya? Kita bikin soal aja ya. Saya sudah siapkan soalnya. Saya ini aja. Saya copy paste sebentar. Mana tadi? Kita lihat. Buatkan tabel aktivitas durasi predesesor ini. Kita gorengin dulu LS dan LF-nya ya. Untuk aktivitas berikut. Ya. EF serta tentukan lintasan kritis untuk aktivitas berikut ya. Enter. Mikir dulu ya.
come on. Nah, ini. Berikut adalah tabel aktivitas durasi predecessor serta lintasan kritis. Nah, dia bikinkan tabel. Ya, kita minta tabelnya seperti apa, dia akan bikinkan. Tentunya kita tentu harus memasukkan dulu kolom-kolom yang kita minta itu apa saja. Nah, kita lihat di sini. Ya. Dia bilang A itu predesesornya B dan D. Padahal A itu predesesornya bukan predesesor ya, A dan D itu. A dan D itu adalah suksesornya. Suksesor dari kegiatan ini. Ya, kemudian dibilang C dan E itu predesesor. Padahal itu adalah suksesor ya. Dari soal kita lihat bahwa ini adalah suksesornya. Dari soal itu adalah suksesornya nih. Ya, di sini ada tulisan suksesor, ada tulisan suksesor. Ada tulisan suksesornya di sini ya. Kita lihat. Nah, jawabannya jadi dia nggak bisa ngebaca nih, ngebedain antara predecessor dengan successor. Kalau kita lihat ininya, jawabannya ya, 1-1. Kemudian kita lihat lagi di A itu 1 hari. B itu, nah harusnya kan B itu hari kedua sampai hari ke-8 ya. Bukan hari pertama bukan hari ke-7, tapi hari kedua sampai hari ke-8 harusnya. Oke, kita stop aja dulu ya. Oh, dia bilang ini nih. Lintasan kritis adalah serangkaian aktivitas yang membentuk jalur kritis yang menentukan durasi proyek. Jika ada penundaan di salah satu aktivitas, maka akan memperpanjang durasi. Oke. Bisa nggak dia jawab lintasan kritisnya di mana? Dia masih menerangkan rumusannya ya. Nah, untuk menentukan lintasan kritis, kita dapat mencari aktivitas yang memiliki EF yang sama dengan EF dari aktivitas terakhir. Jawabannya aktivitas. Nah, dia jawab ya, aktivitas A itu dimulai dari pada hari ke-1 karena dia adalah aktivitas yang awal dan memiliki durasi 1. Maka aktivitas A itu selesainya di hari pertama. Nah, di sini aktivitas A memiliki 2 predesesor, padahal itu adalah suksesor. Karena B dan D memiliki durasi yang sama, maka tidak ada aktivitas lainnya antara keduanya. Dan A maka dapat dipilih salah satu untuk dijadikan predesesor. Kita stop aja ya, kita stop generating. Kita bilang, Om ChatGPT, yang ada dan tadi apa namanya sini? Yang diberikan datanya adalah data suksesor, bukan data predesesor. Hitung kembali. Nah,
baru sekarang dia ini. Maka kita perlu menghitung terlebih dahulu predesesor dari setiap aktivitas. Bisa nggak kemudian dia ngelihat A, durasi 1, predesesor nggak ada, betul. B, 7. Nah, sekarang benar. Sekarang benar setelah dia dikasih tahu bahwa yang diberikan data itu adalah predesesor. Suksesor, bukan predesesor. Nah, oke. Okay. A 11, kemudian B 28, C-nya 912, D-nya 26. 2 tambah 26. 8, 16, 17, 21. Kenapa 17, 21? Seharusnya ini adalah dia masih salah di sini ya. Mana sih? Penjelasannya cukup panjang. Nanti kita akan koreksi ya. Oh, berhenti. Nah, untuk kita meminta dia melanjutkan apa yang sedang dia informasikan, kita ketik aja lanjutkan. A, B, C, F. Lihat, lintasan kritisnya dibilang A, B, C, F. Padahal bukan. Lintasan kritisnya itu adalah A, D, E, F. A, B, E, F, A, B, E, F ya. Kita lihat. Nah, jawaban dia adalah A itu adalah ES-nya 1, kemudian EF-nya 1. Benar. Yang kedua, yang B itu adalah ES-nya 2 dan 8. Yang C 9, 12 benar. Yang D 26 benar. Yang E itu 8, 16. Seharusnya E itu adalah 9, 17 ya. Nah, kita kasih tahu lagi nih. Kasih tahu ya, aktivitas E dan F salah. Kita copy aja. Oke. Aktivitas E dan F masih salah. Perhitungan ES dan EF-nya. Perhatikan predesesor untuk E. Kita suruh hitung lagi. Hitung ulang. Maaf atas kesalahan sebelumnya. Minta maaf lagi. Nah, coba kita lihat. Benar nggak? Aktivitas E dan F-nya sekarang. Ternyata dia dengan kita berikan informasi mengenai suksesor,
kemudian kita beritahu bahwa ini adalah suksesor, dia bisa merubahnya menjadi predecessor ya. Ya, cukup canggih. Canggih lah. D, A, 2 dan 6. Oke, E, 9. Nah, dia ngambil 7 dan 15. Tambah salah lagi. Aktivitas E masih salah. Tadi kan 8, 16 di sini ya. Sekarang malah jadi turun lagi. Jadi 7, 15. Perhitungan dia salah. Maksimum EFC dan EFE. Maksimum EFC dan EFE. Oh, kenapa EFE? Harusnya maksimum EFD. Aktivitas F adalah maksimum EFC dan EFE. Iya bener ada EF tapi 20 hari salah. Ya, jika terdapat penundaan di salah satu aktivitas A, D, E, dan F, maka akan menjadi eh, apa namanya keterlambatan ya terhadap proyek karena mereka ada di lintasan kritis. Oke, kita kasih tahu lagi ya, masih salah. Perhatikan bahwa untuk E, ya kan tadi bilang nggak boleh di sini. EF aktivitas F adalah maksimum E dan maksimum C dan E. Betul ya. Maksimum C dan E. Dia di sini E-nya 15. Perhatikan bahwa untuk D ada untuk sorry. Untuk E ada 2 predecessor. Berapa nilai? Berapa nilai maksimumnya? Maksimumnya hitung kembali. Maaf atas kesan tersebut. Bahwa aktivitas E mempunyai 2 predecessor, yaitu B dan D. 9, 12, 10, 18. Ini tadi sampai D udah benar, sekarang D-nya salah lagi. D-nya benar ya, D 26. ES aktivitas F adalah maksimum EFE dan 18. Stop aja dulu, kita kasih tahu lagi, masih salah. Masih salah. Di sini aktivitas E. Kita copy aja ya. Nah. ES aktivitas D adalah maksimum EF-nya siapa? EF-nya sorry. Untuk aktivitas E ya. Aktivitas E maksimum EF-nya si B dan EF-nya D. Sorry. Ya D. B itu berapa EF-nya? 8. D itu 6. Berarti 8. Which is 8. Kita suruh hitung ulang. Hitung ulang ya.
Menarik ya. Jadi benar dikatakan tadi bahwa yang akan bisa menggantikan posisinya itu adalah orang yang ada di belakang AI. Dalam hal ini orang yang ngerti menggunakan bagaimana AI-nya, kemudian nanti akan di compare apa yang dihasilkan oleh AI dengan yang yang kita miliki, yang ilmu kita yang miliki, ya. Maka itu akan dilakukan kita comparing nantinya. Ini salah mulu. Bingung berarti kan si chat GPT-nya, ya. Chat GPT-nya bingung dia. Kenapa bingung? Kita lihat tadi jawabannya di sini udah benar. A itu 11, B 28 benar. Yang C 912 benar ya. Kemudian yang D 26 benar ya. Yang E itu harusnya kan 9. Ya kan? Yang E itu harusnya 9. Dari mana? Dari si B. E itu kan diikuti oleh D dan B. D-nya berapa? D-nya 6. Kemudian B-nya 8. Berarti harusnya dimulai dari 9 sampai 17. Kemudian di sini 18, 22. Ya. Masih salah juga nih. EF aktivitas F, dia masih kekeh dengan aktivitas F. Dari tabel dapat dihitung bahwa EF aktivitas A 1, aktivitas B, EF aktivitas C adalah 12, EF aktivitas D adalah 6. EF aktivitas E adalah 16. ES aktivitas E seharusnya dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan maksimum EF, B, dan EF, D. Ya. Jadi ES E itu sama dengan 8 ditambah 1. Terima kasih atas perbaikannya. Anda benar bahwa ES aktivitas E seharusnya dihitung dari maksimum antara EFB dan EFD, yaitu 8. Nah, jadi ES-nya, coba kita lihat lagi. ES tambah durasi minus 1, yaitu 9 tambah 9 minus 1, 17. Oke, great sekarang. Nah, benar sekarang ini. Nah, ya. Jadi, walaupun ini adalah artificial intelligence, di mana katanya kecerdasan yang artifisial, kecerdasan yang dibuat, maka untuk bisa menggantikan posisi-posisi yang tadi dipertanyakan, apakah bisa menggantikan posisi project planner atau project controller ataupun risk manager dan sebagainya yang ada di dalam project, masih dibutuhkan orang di belakang AI-nya untuk bisa kemudian mengarahkan AI-nya seperti apa. Ya, demikian video kali ini. Kalau saya teruskan nanti untuk menghitung LS dan LF-nya, nanti dia akan nambah bingung. Tapi yang jelas kita sudah melihat bahwa di sini dia sekarang sudah benar, ya. Kemudian kita kasih apresiasi ya. Kita kasih gini aja ya. Good job. Good job. And thanks. Ya, jawabannya apa dia?
nggak ngejawab. You're welcome. Oke, oke. Terima kasih, ChatGPT. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.